Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang filosofi dan dasar ketiga. Yang pertama adalah kesehatan kerja merupakan masalah setiap individu, karena bekerja dibutuhkan semua orang sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sejak lama diketahui bahwa bekerja dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau penyakit. Sebaliknya, kesehatan dapat mengganggu pekerjaan. Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman tentang konsep, praktik, dan manfaat kesehatan kerja bagi para pekerja dan pemberi kerja. Kesehatan kerja seharusnya tidak hanya terfokus pada diagnosis dan pengobatan klinis, tetapi juga mengerjakan rekognisi hazard, penilaian risiko, dan intervensi yang untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko. Filosofi dan konsep dasar ketiga. Selanjutnya, lingkupnya diperluas untuk mencegah penyakit dengan cara 1. Penempatan pekerja pada pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan status kesehatan dan kapasitas kerjanya. Kedua, program promosi kesehatan pekerja. Ketiga, perbaikan lingkungan kerja. Keempat, perbaikan pekerjaan. Kelima, pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya bekerja. Dan yang keenam, surveillance kesehatan pekerja. Indonesia telah meratifikasi konvensi dan rekomendasi ILO yang berhubungan dengan kesehatan kerja. Ada profesional dari multidisiplin dan organisasi profesi melakukan kesehatan kerja di lapangan tersebut dan banyak pengandil yang lain. Pada mulanya, kesehatan kerja berkembang dari kesehatan bahwa bekerja dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja yang memerlukan upaya pencegahan. Pada zaman prasejarah, orang Mesir telah mengenal manfaat cadar bagi perlindungan respirasi saat menambang cinnabar. Di Arabia ada catatan tentang efek sinar matahari pada pekerja di tambang Raja Solomon pada abad pertengahan sebelum abad ke-19. Georgius Agricola 1494 sampai 1555 dari Bohemia menemukan pekerja tambang dengan gejala silikosis untuk mencegah penyakit tersebut. Dia menganjurkan tentang pentingnya kebersihan udara di lingkungan kerja dan menulis buku Of Sting Metallics, Theophrastus Bombastus Pan Hohenheim Paracelsus 1493 sampai 1541 dari Austria. Menyadari hubungan dosis respon antara kejadian penyakit pada pekerja, pengecoran logam, dan beratnya penyakit. Selanjutnya, kesehatan kerja merupakan masalah semua orang karena bekerja adalah bagian kehidupan dan orang memerlukan pekerjaan sebagai sumber penghasilan yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan. Namun sejak lama diketahui bahwa bekerja dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit. Kesehatan dapat mengganggu pekerjaan. Beberapa kejadian atau evidensi di bawah ini dapat memberikan gambaran tersebut. Seorang pengemudi taksi yang duduk di belakang kemudi lebih dari 10 jam setiap hari menderita nyeri tulang belakang bagian bawah akibat HNP, hernia necrosis pulposus. Setelah menjalani tindakan bedah dinyatakan sembuh. Ia bertanya kepada manajemen apakah ia diperbolehkan bekerja kembali, apakah penyakitnya dapat sembuh kembali. 3 dari 12 orang pekerja wanita di pabrik sepatu diagnosis menderita penyakit kulit akibat kontak dengan bahan pekat. Dokter menganjurkan agar pekerja menghindari kontak dengan bahan pekat tersebut. Manajemen dihadapi dengan masalah mutasi atau pergantian bahan pekat. Keduanya bukan hal mudah untuk dilaksanakan. Seorang anak berumur 1 tahun keracunan timah hitam. Dokter anak menduga debu timah hitam yang menempel pada baju kerja sang ayah yang bekerja di pabrik baterai mungkin merupakan penyebabnya. Selain itu, cat tempat tidur juga dicurigai telah memanjani si anak. Selanjutnya, kesehatan keselamatan kerja merupakan masalah dunia. Estimasi global yang dilaporkan ILO pada tahun 2002 menyebutkan isu utama bidang K3 berupa 2,2 juta kematian terkait akibat kerja setiap tahun dari 2,8 miliar tenaga kerja di dunia, dengan rincian 270 juta kecelakaan kerja, 160 juta penyakit terkait kerja yang menyebabkan kerugian
sekitar 4% dari GDP global atau 30 triliun US dollar. 9. Dengan demikian, dalam upaya memenuhi kebutuhan penanganan K3 telah berkembang secara lebih serius sejalan dengan peningkatan aspek moral, minat perorangan, industriawan, dan pemerintah untuk menolong pekerja dari penyakit akibat kerja dan cedera. Selanjutnya, kesehatan kerja di tingkat nasional. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 27 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan yang layak adalah pekerja yang bersifat manusiawi yang memungkinkan pekerja berada dalam kondisi selamat dan sehat, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. PT Jamsostek melaporkan Desember 2006 bahwa terjadi 95.624 kecelakaan kerja, 1.784 kematian, 8.013 cacat menetap, dan kompetisi lebih dari 222 miliar. Kompensasi ini adalah sebagian dari kerugian langsung dari sekitar 7,5 juta pekerja sektor formal yang akibat sebagai peserta Jamsostek. 10 hal tersebut belum menggambarkan keadaan seluruh pekerjaan Indonesia berjumlah sekitar 40 juta di sektor formal dan 104 juta pekerja di semua sektor. Indonesia belum mempunyai data tentang penyakit akibat kerja, namun bercermin pada negara lain di dunia, terutama di ASEAN. Diyakini bahwa sejumlah korban dan kerugian yang timbul akibat kerja tidak sedikit. Selanjutnya, dalam melaksanakan pembinaan norma-norma kesehatan kerja, Departemen Kesehatan berfungsi memfasilitasi antara lain dengan cara menetapkan norma, standar serta petunjuk praktis, menyediakan infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan kerja, terutama di ranah publik, sedangkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi berfungsi mengawasi pelaksanaan di lapangan. Selain itu, terdapat beberapa departemen teknis lain yang turut mengatur dan mengawasi pelaksanaan K3 di bidangnya, antara lain Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Perhubungan, dan Departemen Pekerjaan Umum. Selanjutnya, Departemen Kesehatan melalui Direktorat Bina Kesehatan Kerja telah mengembangkan pelayanan kesehatan kerja dasar baik bagi perusahaan yang terorganisir maupun dunia kerja dan usaha di ranah publik yang belum terorganisir. 13 bagi 80% pekerja yang bergerak di sektor informal seperti UMKM, petani, nelayan, pedagang kaki lima, dan pekerja sektor lain yang tidak mempunyai akses pelayanan kesehatan kerja formal yang terorganisir di perusahaan kesehatan kerja bina oleh Puskesmas dengan pembentukan pos upaya kesehatan kerja pos UKK. Seperti Posyandu, pos UKK adalah upaya kesehatan kerja yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pos UKK dibentuk dibina oleh Puskesmas dan dibentuk antara lain dengan mekanisme pengembangan kesehatan masyarakat desa atau PKMD. Kesehatan kerja di tingkat perusahaan. Pemberi kerja wajib menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang sesuai standar, memotivasi pekerjaan bekerja sesuai standar operating prosedur, menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. 2,3 para pekerja yang diharapkan mengalami kepuasan kerja dan kehidupan berkualitas dapat bekerja secara produktif dan menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas, bernilai, dan menguntungkan. Dengan demikian, perusahaan mampu berkompetisi dan dapat berperan dalam pembangunan nasional secara langsung dan berkelanjutan. Sebagian pemberi kerja mulai menyadari bahwa masalah K3 secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap biaya operasional perusahaan dan berlangsung produktivitas sumber daya manusia. Selanjutnya, sistem kesehatan kerja merupakan kegiatan pengendalian risiko kesehatan yang mencakup rekognisi hazard, penilaian risiko, dan intervensi risiko. Sistem kesehatan kerja dibangun di atas 4 komponen yang sama, dengan melakukan serangkaian upaya kesehatan kerja agar setiap komponen menjadi sehat dengan mengenal atau rekognisi hazard yang bersumber dari yang ke-1, perilaku hidup, perilaku pekerja, kapasitas kerja, dan status kesehatan pekerja. 2, lingkungan kerja. 3, pekerjaan. 4, pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja. Selanjutnya, menilai besar risiko masing-masing hajat atau faktor risiko dan dilanjutkan dengan intervensi berupa upaya untuk meniadakan atau meminimalkan risiko dan menimbulkannya. 14,15. Selanjutnya, konsep kesehatan kerja mikro hazard dan risiko sistem kesehatan kerja. Dari sudut pandang kesehatan kerja,
Sistem kerja mikro mencakup 4 komponen kerja, yaitu pekerja, lingkungan kerja, pekerjaan, pengorganisasian pekerjaan, dan budaya kerja. Sumber atau situasi yang potensial tersebut dikenal sebagai hazard atau faktor risiko yang dapat berupa 1. Hazard tubuh pekerjaan, hazard tubuh pekerja, 2. Hazard perilaku kesehatan, 3. Hazard lingkungan kerja berupa faktor fisik, kimia, dan biologi. Yang keempat, hazard pekerjaan berupa faktor ekonomi, 5. Hazard pengorganisasian pekerjaan, dan yang keenam, hazard budaya kerja berupa faktor fisikososial 4,14. Selanjutnya, ruang lingkup kesehatan kerja. Kontribusi kesehatan kerja dalam sistem kerja yang terutama adalah 1. Mempertahankan meningkatkan derajat kesehatan dan kapasitas kerja fisik pekerja. 2. Melindungi pekerjaan dari efek buruk lingkungan pekerjaan serta pengorganisasian pekerjaan dari budaya kerja. 5, 12, 14, 15 pelayanan kesehatan kerja yang difokuskan pada upaya promotif dan preventif seperti yang tercantum dalam definisi Komisi Gabungan ILO atau WHO pada tahun 1950 dan 1955. Hal tersebut terutama ditekankan pada upaya atau peningkatan promosi dan pencegahan penyakit. Pelaksanaan kesehatan kerja di Indonesia bersifat komprehensif yang mencakup upaya promotif dan preventif, serta mencakup pula upaya kuratif dan rehabilitatif. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pelayanan kesehatan kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 3. Pelayanan kesehatan kerja yang komprehensif juga tercantum dalam Basic Occupational Health Service yang diusulkan oleh ICOH tahun 2005. 12. Ruang lingkup atau fungsi pokok pelayanan kesehatan kerja yang komprehensif meliputi 6 area promotif dan preventif ditambah 1 area kuratif dan rehabilitatif. Selanjutnya, yang pertama, penempatan pekerjaan pada pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan kapasitas kerja dan status kesehatan merupakan upaya preventif. Sesuai tersebut adalah keserasian antara status kesehatan, kapasitas, dan kapabilitas pekerja secara fisik, mental, dan sosial dengan tuntutan kondisi kerja yang bersumber dari lingkungan, pekerjaan, pengorganisasian pekerjaan, dan budaya kerja. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum penempatan untuk pekerja baru dan pekerja lama yang akan dipindah tugaskan. Untuk itu perlu deskripsi tuntutan tugas meliputi data kondisi lingkungan, hygiene industri, kondisi pekerjaan ekonomi, dan kondisi psikososial yang bersumber dari pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja. Kedua adalah promosi kesehatan di tempat kerja atau PKDTK untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kapasitas kerja serta pencegahan penyakit merupakan upaya promotif dan preventif. Selanjutnya, PKDTK bertujuan untuk mengendalikan faktor risiko yang bersumber dari perilaku, misalnya pola makan, aktivitas fisik, berat badan, konsumsi rokok, alkohol, atau narkoba untuk mencegah penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan hipertensi. PKDTK adalah ilmu dan seni yang membantu pekerja dan manajemen mengubah perilaku hidup dan perilaku bekerja untuk mencapai kapasitas kerja dan tingkat kesehatan yang optimal, sehingga meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kapasitas kerja di lapangan. PKDTK diaplikasikan sebagai program yang dirancang melalui proses peningkatan pengetahuan sikap, perilaku, dan keterampilan atau pendidikan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat di tempat kerja. Hal tersebut sesuai dengan kondisi dan potensi tempat kerja dengan pendekatan pendidikan, organisasi, masyarakat lingkungan, dan keluarganya, sehingga mampu mengendalikan kesehatan pekerja. Ketiga arah perbaikan lingkungan kerja merupakan upaya preventif. Perbaikan dilakukan dengan mengendalikan berbagai faktor risiko, kontaminan fisik, kimia, dan biologi. Kimia antara lain meliputi merkuri, tanah hitam, benzene, kloroform, organofosfat, dan paraquat. Faktor risiko biologi antara lain meliputi virus, HIV atau AIDS, leptospirosis, dan hepatitis B. Selanjutnya, berbagai faktor risiko yang bersumber dari lingkungan kerja tersebut dikendalikan agar tidak melebihi nilai ambang batas yang diperkenankan. Upaya kompleks ini telah berkembang menjadi ilmu hygiene industri atau industrial hygiene,
Keempat adalah perbaikan pekerjaan, merupakan upaya preventif. Perbaikan dilakukan dengan menyesuaikan tuntutan tugas dengan kemampuan fisik dan mental pekerja serta mengendalikan faktor risiko ergonomi yang bersumber dari pekerjaan. Sebagai contoh, desain mesin, desain workstation, posisi duduk, alat bantu tangan, beban angkat-angkut diupayakan agar pekerja terhindar dari postur janggal dan dapat menimbulkan gangguan muskuloskeletal atau trauma kumulatif. Upaya yang kompleks ini juga telah berkembang menjadi ilmu ergonomi. Kelima adalah pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja merupakan upaya preventif. Pengembangan dilakukan dengan memperbaiki kondisi faktor risiko, stres, risiko sosial yang bersumber dari pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja. Sebagai contoh, desentralisasi dalam perencanaan tugas, penerapan konsep tugas penuh, otonomi tugas yang masih terintegrasi dengan tujuan organisasi yang lebih tinggi tingkatan. Pengertian, definisi kesehatan kerja mengacu pada Komisi Gabungan ILO atau WHO dalam kesehatan kerja pada tahun 1950 yang direvisi pada sesi ke-12 tahun 1955. Kesehatan kerja adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Semua pekerja yang setinggi-tingginya mencegah gangguan kesehatan disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja, dan faktor risiko pekerjaan yang merugikan kesehatan. Fokus utama upaya kesehatan kerja mencapai 3 tujuan. Yang ke-1, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya. Yang kedua, perbaikan kondisi lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif bagi K3. Dan yang ketiga, pengembangan pengorganisasian pekerjaan budaya kerja ke arah yang mendukung K3. Juga meningkatkan kondisi sosial yang positif dan operasi yang lancar dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Konsep budaya kerja yang dimaksud dalam kerangka ini adalah refleksi sistem nilai pokok yang diadopsi oleh perusahaan tertentu. Budayanya yang demikian itu diwujudkan dalam praktek sebagai sistem manajemen, kebijakan personalia, prinsip partisipasi, kebijakan pelatihan, dan manajemen mutu perusahaan di Indonesia. Kesehatan kerja dari perspektif keilmuan. Ilmu kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan masyarakat yang sejak awal bertujuan mencegah kematian dini dan penyakit dengan menerapkan ilmu pengetahuan pencegahan penyakit. Dalam perjalanannya, ilmu kesehatan masyarakat sangat memperhatikan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dan kapasitas kerja. Dengan menerapkan ilmu pengetahuan promosi kesehatan, ilmu kesehatan kerja bertujuan melindungi atau proteksi pekerja dari penyakit serta meningkatkan derajat kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya. Kesehatan kerja dalam praktik. Definisi kesehatan kerja di atas menyeratkan pemeliharaan dari peningkatan kesehatan kerja adalah tidak sakit jauh lebih luas daripada sekedar menyembuhkan penyakit. Membina kesehatan masyarakat pekerja dan menciptakan pekerjaan yang sehat dan produktif tidak bisa dilaksanakan hanya pendekatan kedokteran. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan holistik, multisektor, dan relais approach, yaitu menciptakan pekerjaan yang sehat, produktif, mandiri, dan dalam menjaga kesehatan. Para pekerja diharapkan lebih tahan terhadap penyakit, tidak tergantung pada obat dan pelayanan medis yang bersifat kuratif, membetulkan, memperbaiki, atau pengambilan suatu yang telah terjadi. Profesi kesehatan kerja. Kesehatan kerja bersifat multidisiplin. Pelaksanaan upaya kesehatan kerja yang berbasis komunitas memerlukan koordinasi serta kerja sama antar profesi dari berbagai disiplin ilmu antara lain dokter, engineer, industrian, higienis, ahli ergonomi, seperti engineer, ahli keselamatan kerja, ahli fal, kimia, fisika, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, pendidikan, hukum, dan manajemen. Hal tersebut berbeda dengan kedokteran kerja atau okupasional medicine yang merupakan bagian dari ilmu kedokteran dan berbasis klinik yang
yang dikerjakan oleh dokter dan para medis. Kesehatan kerja adalah ilmu multidisiplin yang memerlukan koordinasi dan kerjasama bagi profesi. Etika kesehatan kerja. Pelaksanaan upaya kesehatan kerja dalam setiap manusia tersebut memerlukan etika karena ada unsur HAM yang harus dihormati dan dijaga. Etika keselamatan kerja tidak persis sama dengan etika kedokteran karena yang kesatu tanggung jawab profesi kesehatan kerja yang kompleks terhadap pekerja, pemberi kerja, lembaga terkait kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial dan hukum. Kedua, profesi kesehatan kerja terdiri dari banyak individu yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Ketiga, pendekatan multidisiplin dengan latar belakang yang bervariasi. Kesimpulan, upaya kesehatan kerja harus dilaksanakan di dunia usaha atau dunia kerja, di sektor formal maupun informal. Pemberi kerja pemerintah di swasta bertanggung jawab atas pekerjaan yang layak dan perlindungan kesehatan pekerjaannya. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan hajat atau faktor risiko yang mungkin timbul dari perilaku dan status kesehatan pekerja, lingkungan kerja, pekerjaan, serta pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja. Untuk itu, sudah saatnya meninggalkan praktik kesehatan yang hanya mengobati dan memulihkan pekerjaan sakit profesi kesehatan kerja. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya.